Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa lagi dan memasuki pembahasan tentang kewajiban yang ke-8, yaitu antakuna wafian bil ahdi wal kalimati wal wa'di fala tukhlif mahma kanati dzuruf. Hendaklah engkau menepati janji dan ucapan, janganlah mengingkarinya betapapun kondisi yang engkau hadapi. Dalam ungkapan ini ada kata wafian bil ahdi wal kalimati wal wa'di. Ada kata al ahdi atau al ahdu dan al wa'du yang artinya sama, yaitu janji. Nah, sedangkan dalam bahasa Arab antara al ahdu dan al wa'du itu ada sedikit perbedaan. Al ahdu adalah janji yang dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu. Nah, sementara kalau al-wa'du adalah janji yang lepas, ya, tidak ada apapun persyaratan yang menyertainya. Kalau al-ahdu misalkan janji yang dikaitkan dengan syarat tertentu, baik kepada diri atau kepada orang lain. Misalkan saya berjanji kalau saya sembuh, saya akan bersedekah. Atau saya berjanji kalau saya sudah nikah, saya akan lebih rajin ibadah. Nah, itu adalah janji yang dikaitkan, ya, dengan kalau sembuh atau kalau sudah nikah. Atau misalkan dikaitkan dengan orang lain. Saya berjanji jika kamu pulang, saya akan memberi hadiah. Sementara kalau al-wa'du adalah janji yang lepas, ya. Misalkan saya berjanji, ya, besok pagi saya akan berkunjung ke rumahmu. Nah, demikian perbedaan antara al-ahdu dan al-wa'du. Nah, menepati janji ini sangat penting, karena kalau kita mengingkari atau mengkhianati janji, madorotnya atau bahayanya itu sangat besar, ya. Sebagaimana diungkapkan oleh Ustadz Said Hawa, la syai'a yu'attilul awqati wa yafkidu thiqqata wa yu'attilul bina'a mislu naqdil ahdi wa adami hifdi syarafil kalimati wal ikhlafi bil wa'di ala mustawal amalil jama'i au ala mustawal amali dunyawi au ala mustawal alaqati syahsiyati au ala mustawal ummati au ala mustawal alami wa nahnu jama'atun harisatun al waqti wa alal bina'i wa ala siqqati walidzalika fal fardu fina yanbaghi ayyakuna daqiqal kalimati wafian biha idza qalaha. Tidak ada sesuatu yang lebih buruk, ya, yang membuat waktu terbuang percuma, membuat kepercayaan menjadi hilang dan rusak, ya, menghancurkan hasil pembinaan atau hasil pembangunan daripada pengingkaran terhadap janji atau orang yang
kata-katanya tidak bisa dipegang. Nah, pengkhianat terhadap janji ini akan merusak ikatan yang dijalin antara orang per orang, menghancurkan kerjasama baik dalam urusan dunia, urusan bisnis, atau dalam kerja-kerja keumatan, bahkan dalam kerja-kerja yang berskala internasional. Nah, sementara kita adalah kaum atau komunitas yang bersungguh-sungguh menjaga waktu, menjaga pembinaan, menjaga pembangunan, dan menjaga kepercayaan. Oleh karena itu, setiap individu di antara kita harus teliti ya dalam mengeluarkan kata-kata dan komitmen dengan semua ucapan yang telah dia katakan. Nah, para pemirsa, jadi setia menepati janji itu adalah sangat penting, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 34. Wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Penuhilah ya janji, sesungguhnya janji itu pasti akan diminta pertanggungjawaban. Nah, sesungguhnya setiap muslim adalah bertugas sebagai pendakwah yang berkewajiban menyebarkan kebaikan Islam ke seluruh pelosok dunia. Nah, jika kita sebagai seorang dai yang menyeru kepada kebaikan, tetapi ya, di sisi lain suka mengingkari janji atau sumpah, maka perilaku tersebut bertentangan ya dengan pilihan hidup yang kita ambil, yaitu sebagai pendai. Karena pengingkaran terhadap janji itu akan merusak citra dakwah, sehingga dakwah tidak akan diterima dengan baik oleh manusia yang lainnya. Nah, setia dan komitmen dengan janji atau sumpah merupakan akhlak kemanusiaan yang agung yang diemban oleh kaum muslimin. Nah, dengan karakter tersebut akan kokohlah bangunan masyarakat, kemudian akan terjalin hubungan kerjasama, hubungan tolong-menolong di antara anggota masyarakat, dan ia merupakan sifat para nabi dan orang-orang soleh. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di antara sifat orang yang beriman itu dalam surat Al-Mu'minun ayat 8, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, yaitu orang-orang yang memelihara amanat dan janjinya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyandingkan ya antara pemenuhan janji, antara setia dengan janji dengan keimanan. Antara janji dan keimanan itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan, bagai dua sisi mata uang ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la imana liman la amanata lahu wala dina liman la ahdalahu, yang artinya tidak ada keimanan ya pada orang yang tidak amanah, dan tidak ada agama pada orang yang tidak menepati janji. Nah, Nabi kita sendiri, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah orang yang sangat setia dengan sumpah dan janjinya. Dan kesetiaan beliau terhadap janji itu diakui oleh kawan dan lawan. Nah, sebagai buktinya saat Raja Heraklius atau Hirokla ya, bertemu dengan Abu Sofyan, kemudian Heraklius itu bertanya kepada Abu Sofyan tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Heraklius bertanya kepada Abu Sofyan, apakah
Muhammad itu suka mengingkari janji, maka Abu Sufyan sekalipun pada waktu itu masih dalam keadaan musyrik, bahkan memusuhi Nabi Muhammad, dia mengatakan bahwa sekali-kali Muhammad itu orang yang tidak pernah mengingkari janjinya. Nah, kemudian bukti lain dari kesetiaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap janji dapat kita lihat pada peristiwa Sulhul Hudaybiyah. Ya, saat Suhail bin Amr yang merupakan utusan orang kafir Quraisy berunding dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjanjian Hudaybiyah, dan saat Rasulullah dan Suhail sudah sepakat dan menandatangani perjanjian tersebut, yang diantara isinya itu adalah disebutkan bahwa orang-orang kafir ya, yang telah masuk Islam dan berhijrah maka harus dikembalikan ke Mekah. Sedangkan kalau ada orang-orang Islam kemudian keluar dari Islam dan kabur ke Mekah, maka orang Mekah tidak harus mengembalikannya ke Madinah atau kepada kaum muslimin. Nah, saat perjanjian tersebut sudah disepakati, saat itu tiba-tiba Abu Jandal yang merupakan anak dari Suhail bin Amr datang dalam keadaan terikat dengan rantai karena dia sudah masuk Islam ya. Nah, saat itu Abu Jandal melarikan diri dari kaum kafir Quraisy dan bergabung dengan Rasulullah dan kaum muslimin. Nah, ketika Suhail melihat anaknya Abu Jandal, nah Suhail mendekat kepada Abu Jandal dan memukulnya. Ia memegang leher bajunya dan berkata, "Wahai Muhammad, nah perjanjian telah berlaku sebelum ia datang." Maka Rasulullah pun mengatakan, "Ya benar." Nah, Suhail menarik keras baju anaknya dan menyeretnya untuk kembali ke Quraisy atau ke Mekah. Nah, pada saat itu Abu Jandal berteriak dengan keras, "Wahai kaum muslimin, apakah kalian membiarkanku dikembalikan kepada orang-orang musyrik yang akan menyiksaku karena agama yang telah aku yakini?" Nah, melihat demikian Rasulullah pun berkata, "Wahai Abu Jandal, bersabarlah dan berharaplah kepada Allah. Allah pasti akan memberikan jalan keluar bagimu, akan memberikan jalan keluar bagimu dan kepada orang-orang yang lemah, karena kita telah menyepakati perjanjian dan perdamaian serta kita saling memberikan kepercayaan, dan kami tidak akan mengkhianati perjanjian tersebut yang sudah kami sepakati." Nah, demikian sebagai contoh kesetiaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan janji yang sudah diucapkan atau janji yang sudah disepakati. Maka fakir kasiron qabla an tu'ahida aw taqulu aw ta'id fa idza fa'alta fabdhul kulla juhdin mustata'in linfadi kalimatika faqad wasafallahu Ismaila biqaulihi innahu kana shadiqal wa'di. Maka berpikirlah ya, beberapa kali sebelum kita mengeluarkan janji, dan kalau sudah berjanji atau sudah mengatakannya, maka kerahkanlah segala kemampuan untuk bisa menepati janji tersebut, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyifati Nabi Ismail sebagai orang yang setia dengan janjinya, sebagaimana firman-Nya dalam surat Maryam, innahu kana shadiqal wa'di, sesungguhnya Ismail itu adalah orang yang jujur dengan janjinya. Jadi jujur dengan janji ini merupakan sifat para nabi ya, diantaranya nabi dari Nabi Muhammad, juga Nabi Ismail dan nabi-nabi yang lainnya. Nah, kemudian hadirin sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, la tumari akhoka wala tumazihu wala ta'idhu mau'idan fatukhlifuhu. Nah, janganlah engkau
mendebat saudaramu, dan janganlah engkau mencandainya, dan juga jangan berjanji kepadanya dengan sesuatu janji yang engkau akan mengingkarinya. Oleh karena itu, ihris ya ala huduri liqaatik. Jadi ini catatan ya bagi kita. Ihris ala huduri liqaatika ma'a ikhwanika fil mau'id duna ta'akhurin. Maka berusahalah untuk hadir dalam pertemuan-pertemuan yang disepakati bersama saudara-saudara kita, untuk hadir tepat waktu dan tidak terlambat ya. Wala takun sababan fi dia'il waqti wal intaji li da'wati bisababi ta'akhurika. Nah, janganlah karena kita tidak menepati janji, tidak tepat waktu ya ketika hadir itu menjadi sebab terbuangnya waktu dan menjadi sebab dakwah menjadi tidak produktif. Jadi hilangkanlah ya kebiasaan jam karet yang suka hadir molor gitu ya. Karena itu bukan perilaku seorang muslim. Seorang muslim itu kalau sudah berjanji dia akan menepati ya, baik dalam kata-katanya termasuk tadi dalam menghadiri pertemuan-pertemuan yang sudah disepakati waktunya. Karena juga ada ungkapan bahwa orang yang terlambat itu sama dengan menghukum orang yang tepat waktu. Jadi orang yang terlambat itu ya ada dua kesalahan ya. Yang pertama adalah dia tidak menepati janji. Yang kedua menghukum orang yang benar. Nah, semoga kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menepati janji-janji kita dan menghadiri ya pertemuan-pertemuan yang disepakati sesuai dengan waktunya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.